Bab 1099, Rencana Rafael. Pintu kamar mandi tidak terkunci. Kevin membuka dan masuk. Dia melihat Karina tertidur di bak mandi. Semua peralatan di kamar mandi adalah produk paling canggih dan aman. Meskipun sudah setengah jam berlalu tapi air di bak mandi tetap hangat. Kevin dengan lembut menggendong Karina dari bak mandi, keluar kamar mandi, memakaikan baju tidur dan membantu menyesuaikan posisi tidur dan terakhir menyelimutinya. Karina tetap tertidur dan mungkin dia sangat kelelahan karena terlalu lama berada di pesawat. Lalu Kevin juga mandi dan tidur dengan Karina. Kevin tidur selama hampir 2 jam dan ketika bangun ternyata Karina masih tidur nyenyak, jadi dia tidak mau membangunkannya di atas meja kayu bundar kecil yang ditaruh di depan jendela. Ada buku kedokteran Jerman kuno dan ini disiapkan oleh Rafael ketika dia tahu kalau Kevin akan datang menemui mereka. Jadi dia minta seseorang untuk cari buku yang langka ini. Rafael tahu kalau Kevin sangat tertarik pada medis dan dia tahu kalau pria itu suka membaca buku medis untuk menghabiskan waktu. Beberapa buku penelitian medis itu sudah cukup lama dan tidak terlalu efektif jika dibandingkan dengan pengobatan modern. Tapi ada beberapa teknik medis kuno yang tidak bisa digantikan dengan pengobatan modern. Kevin memikirkan Karina yang masih tertidur pulas, jadi dia mengambil buku medis itu, berniat untuk turun dan membaca sambil menunggu dia bangun. Di lantai bawah, Giselle sedang mengobrol dengan Rafael dengan bahasa isyarat, bertanya mereka akan makan malam apa. Sebelumnya Rafael sudah mengatakan bahwa sudah mengatur makan malam. Tapi sekarang Giselle tahu dari Koki kalau Rafael tidak memberitahu Koki apa menu malam ini. Aku sudah buat rencana dan kamu gak perlu khawatir, kata Rafael. Biasanya ketika di rumah dia akan bicara dengan Giselle menggunakan bahasa R, tapi pembantu di rumah tidak mengerti. Giselle melihat sikapnya yang santai, memelototinya dan mencubit pinggangnya karena kesal. Kevin adalah penyelamatnya dan sekarang Kevin membawa kekasihnya ke Jerman untuk menemui mereka. Sebagai tuan rumah, mereka harus bersikap baik tapi pria ini sangat santai. Bagaimana mungkin Giselle tidak marah? Giselle, aku marah kalau kamu cubit pinggang aku lagi. Rafael berkata dengan galak. Giselle mengerutkan kening, mengambil bayi dari tangannya, berbalik dan membelakanginya. Sejak melahirkan mereka berdua sudah mengakui perasaan masing-masing, sikap Rafael juga sangat berubah dan mencintainya. Sudah setengah tahun berlalu sejak melahirkan dan hubungan mereka berdua stabil. Sikap Rafael yang mendominasi dan menyayangi Giselle, membuatnya jadi merasa percaya diri dan merasa kuat. Sekarang dia sudah lebih percaya diri daripada dulu ketika hanya diam-diam menyukai Rafael. Bahkan sekarang sesekali dia berani marah pada Rafael. Setiap kali Rafael mencoba marah, Giselle akan meluluhkannya. Bahkan sebenarnya Rafael tidak marah. Ternyata wanita yang terlalu dimanja akan menjadi sombong. Giselle, Rafael memanggilnya dengan suara dalam. Giselle sedang bermain dengan putranya dan mengabaikannya. Rafael mendekatinya dan menjelaskan dengan serius. Aku gak mau kamu cubit aku karena kalau aku terluka, kamu gak akan pernah bisa berhubungan seks lagi denganku. Giselle, pria ini belajar apa sih? Mana mungkin mencubit pinggang akan melukainya sampai seperti itu. Rafael terdiam tapi Giselle masih mengabaikannya, jadi dia tidak bisa menunggu lagi dan mustahil kalau wanita itu berhenti marah hanya dengan meminta maaf. Jadi Rafael berkata, gimana kalau menjewer telinga? Jadi gak boleh cubit pinggang lagi, katanya wanita lebih suka menjewer telinga. Kamu bisa contoh Kina. Giselle tidak bisa menahan diri lagi dan tertawa. Tentang makan malam, jangan khawatir, Rafael memeluk putranya dan berbisik, bukannya kamu bilang mau coba masakan Kevin? Jadi hari ini biarkan dia masak. Sebelumnya Karina sering memposting masakan Kevin di akunnya. Giselle melihat itu dan menunjukkan pada Rafael dan memuji keterampilan masaknya. Apakah dia boleh membiarkannya memuji pria lain? Tentu saja Rafael tidak mau membiarkannya, tapi dia tidak bisa berbuat apapun. Setelah berpikir keras, akhirnya dia menemukan ide.
Suatu hari Giselle melihat postingan Karina dan bilang ingin makan hidangan khas negara El. Kemudian Rafael berkata dengan suara yang dalam dan tidak berdaya. Dia berkata, "Kamu mau makan apa? Aku juga bisa belajar masak untukmu. Tapi aku gak bisa masak sehari 3 kali seperti Kevin karena aku adalah presdir dari perusahaan besar. Meskipun gitu, aku tetap bisa masak untukmu." Setelah mendengar itu mata Giselle memerah. Dan Rafael merasa Giselle akan semakin mencintainya setelah mendengar ini. Tentu saja di akhir pekan Rafael juga akan belajar masak 1 atau 2 hidangan khas R yang sederhana. Setiap kali dia memasak, Giselle akan sangat senang dan mempostingnya. Tapi Rafael berpikir akan lebih baik kalau Kevin yang memasaknya. Apalagi dia adalah presdir dari perusahaan besar dan harus cari uang untuk menghidupi anak dan istrinya. Sedangkan Kevin tidak harus pergi bekerja dan bisa memasak. Tidak ada prik di dunia ini yang lebih baik darinya. Ini yang dipikirkan oleh Rafael dan bahkan Giselle tidak tahu apa yang dia pikirkan. Jika Giselle tahu maka dia akan berpikir kalau pria ini terlalu kekanak-kanakan. Giselle mendengarnya dan agak tidak setuju. Dia mengerutkan kening dan berbicara dengan bahasa isyarat. Kevin adalah tamu dan mana mungkin aku minta dia masak. Kayaknya Kevin tidak mau kita memperlakukannya sebagai tamu dan bersikap sopan padanya. Lagian aku cuma minta dia masak aja kok. Rafael berkata omong kosong dengan serius. Tuh lihat foto makanan yang Karina posting. Pasti sangat menyukai masakan Kevin. Kalau dia gak terbiasa dengan masakan koki kita dan terlalu malu untuk bilang, dia pasti akan kelaparan. Sebenarnya Rafael pernah dengar dari Giselle bahwa kalau nanti mereka pergi ke kota Leicester, mereka harus mencoba masakan Kevin. Sekarang Kevin datang ke Jerman dan Rafael tidak mau melewatkan kesempatan ini. Bab 1100, itu tidak sopan sama sekali. Ketika Karina bangun dari tidur siang, melihat lingkungan kamar yang tidak dikenalnya, dia linglung selama setengah menit, lalu mengangkat selimut dan duduk. Mendengar gerakan itu, Kevin menutup buku medis, menoleh dan melihat Karina duduk di tempat tidur. Dia berdiri dari sofa. "Karina, sudah bangun?" "Yah." Karina memandangnya. "Jam berapa sekarang?" "Ini lebih dari jam 4 sore, hampir jam 5, jawab Kevin. Karina berkata kepadanya dengan sedikit malu, "Ini adalah rumah Giselle, kan? Sepertinya aku ingat bahwa aku pergi mandi, dan kemudian aku tidak terlalu ingat tentang itu." "Yah, rumah Giselle dan Rafael. Kamu tertidur di kamar mandi. Aku membawamu keluar dan mengganti pakaianmu." Kevin menjelaskan, "Oh, aku akan bangun dulu." Karina tersipu dan turun dari tempat tidur. Dia sedang mandi air panas pada saat itu, dan merasa sedikit mengantuk setelah beberapa saat. Dia berencana untuk menutup matanya sebentar, tetapi dia tidak menyangka bahwa ketika dia menutup matanya dan bangun, sudah jam segini. Karina berlari ke kamar mandi untuk mencuci, dan ketika dia menginginkan pakaian, dia ingat bahwa dia tidak membawanya masuk. "Aku keluar dari kamar mandi dan mengambil pakaianku dan masuk." Setelah dia berkemas, dia meninggalkan ruangan bersama Kevin. Aula bawah Rafael mendengar langkah kaki dan mengangkat kepalanya untuk melihat Karina dan Kevin turun. Dia bertanya dengan sopan, "Karina, apakah kamu masih terbiasa tinggal di sini?" "Yah, itu cukup bagus." Karina mengangguk kembali. "Tidak ada aturan dalam keluarga kami. Kamu tinggal di sini bersama Kevin, seperti rumah kamu sendiri. Jangan merasa sungkan." Rafael menambahkan, "Kami tidak akan dengan sengaja memperlakukan kamu dan Kevin sebagai tamu." "Tidak, jika kamu dan Giselle memperlakukan kami sebagai tamu, aku akan merasa tidak nyaman," kata Karina sambil tersenyum. "Baiklah." Setelah berbasa-basi Rafael mengalihkan pandangannya ke Kevin. "Kami tidak tahu apa yang Karina suka makan. Kevin, kamu tahu seleranya dan makan malam terserah kamu. Ayo buat. Aku sudah menyiapkan bahan-bahannya. Ada di kulkas dapur, kamu bisa menggunakannya sendiri." Dia tidak berdiskusi dengan Kevin, tetapi langsung memberinya perintah.
Kevin memikirkan paket emoji yang dikirim Karina ketika dia mengobrol dengannya sebelumnya, yang sangat sesuai dengan kata-kata dan perbuatan Rafael. Dia berkata dengan datar, "Oh, ini maksudmu." Karina tertegun selama beberapa detik sebelum dia mengerti apa yang dia maksud. "Aku berpikir, Rafael sama sekali tidak sopan kepada mereka." Kevin hanya bergumam tetapi tidak menolak untuk makan malam. Melihat dia sangat pandai berbicara, Rafael harus berkata, "Ngomong-ngomong, aku juga akan membantu makanan tambahan untuk bayi aku. Bawa saja bayi aku untuk berlatih bagaimana menjadi ayah yang berkualitas terlebih dahulu. Dan aku akan tunggu sampai kamu menikah dengan Karina di masa depan. Supaya saat nikah nanti kamu sudah terbiasa." Pada akhirnya, Rafael dengan sopan mengucapkan terima kasih. Dia berkata dalam hatinya, siapa yang membuat pria ini lebih dingin darinya sebelumnya dan mengabaikan mereka? Sekarang dia memiliki kesempatan langka untuk memperbudaknya dan merasa kasihan pada dirinya sendiri. Kevin berjalan ke dapur tanpa mengucapkan sepatah kata pun. "Karina, Giselle bertanya berapa hari kamu dan Kevin berencana untuk menghabiskan waktu di Jerman?" Rafael menerjemahkan bahasa isyarat untuk istrinya. "Rencanakan selama 3 atau 4 hari. Tuan Rafael harus tahu bahwa aku sangat menyukai desain Giselle. Aku selalu ingin bertemu Giselle secara langsung. Aku kebetulan bepergian kali ini, jadi aku mampir ke Jerman untuk melihat Giselle. Pemberhentian berikutnya adalah Prancis, dan kemudian negara-negara Nordik." Karina menjawab dengan senyum ringan. Faktanya, alasan mengapa dia datang ke Jerman bersama Kevin adalah karena dia ingin tahu mengapa Giselle menyerah untuk mengobati dirinya sendiri. Dia tidak tahu bahwa suara Giselle bisa disembuhkan, jadi mengapa dia menyerah? Jika itu orang lain, dia mungkin tidak peduli. Tapi Giselle adalah perancang kostum favoritnya dan masih menjadi temannya. Rafael melanjutkan menerjemahkan untuk istrinya. Giselle bertanya, "Apakah kamu pernah ke Jerman sebelumnya? Jika tidak, aku dapat meminta Kevin untuk membawa kamu ke tempat wisata yang lebih terkenal. Jika kamu pernah ke Jerman, aku dapat memperkenalkan kamu ke sana. Beberapa tempat yang bagus." Faktanya, Giselle tahu bahwa semua tempat yang menyenangkan dan indah dibawa oleh Rafael. Dan tempat menyenangkan yang Rafael tahu adalah ketika menjadi Rafael Chris dan dia sering bermain dengan teman-temannya, dan kemudian dia tahu itu. Karina mengatakan bahwa ketika kakak laki-laki tertuanya datang ke Jerman untuk membahas kerjasama, dia kebetulan sedang berlibur. Dia pernah ke Jerman bersamanya dan mengunjungi beberapa tempat wisata terkenal. Kemudian Rafael memberitahu Karina beberapa tempat indah yang tidak ada di tempat wisata, dan berkata bahwa dia dan Kevin bisa pergi bermain. "Aku akan menuliskannya nanti tentang cara menuju ke sana." Karina mengobrol dengan Rafael dan istrinya, atau menggoda putra mereka yang lucu. Si kecil berusia 11 bulan dan dapat memanggil ayah dan ibu dalam bahasa Jerman dan yang sangat lucu. Waktu berlalu cepat. Sebelum dia menyadarinya, Kevin sudah menyiapkan makan malam, dan kemudian para pelayan membawa piring ke meja satu demi satu. Menu untuk makan malam dirancang oleh Rafael. Semuanya adalah hidangan yang dilihat Giselle di lingkaran teman-teman Karina sebelumnya, dan kemudian memberitahu Rafael bahwa dia akan mencoba hidangan di negara di masa depan. Makanan tambahan Devon, Kevin juga membuatnya dengan mudah. Karina merasa betah saat menyantap hidangan buatan Kevin di luar negeri, sangat nyaman dan menenangkan. Itu juga pertama kalinya Giselle makan hidangan yang dibuat oleh Kevin, dan dia sangat menyukainya juga sangat memuji keterampilan memasak Kevin. Selama makan, Rafael bercanda, "Apakah Kevin tertarik datang ke rumah kita untuk menjadi juru masak?" Sebenarnya dia bermaksud untuk memuji keterampilan memasak Kevin. Kevin tidak menolak dan berkata, "Jika Presdir Rafael mampu membayar harganya, aku tidak keberatan berganti karir menjadi juru masak." "Benny tahu aku berapa gaji ideal kamu?" Rafael bertanya dengan santai. Dia benar-benar tidak ingin mempekerjakan Kevin untuk menjadi juru masak mereka. Sebelumnya,
Aku memperlakukan miliarder Inggris Tuan Morrison, dan dalam waktu sekitar 2 bulan, aku menghasilkan lebih dari 5 miliar dan aku tidak perlu membayar pajak. Kevin menghitung untuknya. Aku punya 1 tahun. Bisa merawat 3 pasien dan 1 pasien dihitung pada 5 juta miliar dan setahun aku bisa dapat uang 15 miliar. Aku kasih kamu diskon deh. Cuma 10 miliar aja. Anggap aja aku gak bilang apapun. Rafael mengaku, menyewa juru masak dengan gaji tahunan 10 miliar. Maaf, dia belum begitu rela. Karina merayu dan berkata, Tuan Rafael, pikirkanlah, Kevin bukan juru masak biasa. Selama kamu memberinya resep, dia dapat membuat hidangan dari negara manapun. Kevin adalah seorang jenius dalam hal memasak. Tuan Rafael, kamu mempekerjakan Kevin, yang setara dengan memiliki dokter medis top dan koki dengan keterampilan memasak yang luar biasa. Kevin sering pergi ke keluarga Okto untuk merawat bayinya. Dia sangat berpengalaman dalam membawa bayi, dan kemudian kamu dan Giselle dapat yakin keluar untuk bermain. Hanya 10 miliar setahun, kamu pasti tidak akan menderita.